Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan, Kau selalu baik bagiku. Kau selalu limpahkan kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau selalu setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur punya Allah seperti-Mu yang selalu baik dalam hidup. Ku sembah Engkau Bapa, puji Engkau Bapa, naikkan syukurku di hadirat-Mu, bawa penyembahanku di hadapan-Mu. Bersyukur semua karena kebaikan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku memuji-Mu,
Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, biar kami merenungkan firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong kami, pimpin kami Roh Kudus untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, hari ini judul renungannya adalah kekuatan, bukan kekhawatiran. Saya ulang, judulnya adalah kekuatan, bukan kekhawatiran. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Jadi tidak hanya satu dua perkara, segala. Mau perkara keuangan, kesehatan, keluarga, perkara apapun. Perkara apapun, segalanya dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Karena itulah memang Tuhan itu memberi kita kekuatan untuk melewati hari demi hari. Bukan kuat gagah kita, tapi karena ada Roh Kudus, Roh Allah memimpin kita. Di dalam dunia ini banyak sekali kita ditawari, dibisiki, dicobai, digoda oleh hal-hal yang menggoyahkan iman kita. Terutama soal kekhawatiran atau ketakutan. Padahal Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Dia menyertai kita, Dia Immanuel. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan 8. Di situ katakan, Tuhan itu tidak memberi kita roh ketakutan, sebaliknya roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya garis bawahi kata-kata kekuatan. Di masa-masa yang sulit, banyak orang yang mulai lemah imannya. Bukan hanya cari uang sulit, cari untung sulit, cari kesehatan sulit. Bahkan iman pun didapati iman yang kuat, itu juga sulit. Karena itu kita perlu roh Allah memimpin kita, supaya rohani kita, iman kita bangkit. Kita memperoleh kekuatan baru. Karena tidak ada orang lain yang bisa membangkitkan kekuatan baru, kecuali Tuhan Yesus. Nah, seperti judulnya, kekuatan bukan kekhawatiran. Jadi, ada perkara soal khawatir. Kita diberi kekuatan, tapi pada saat bersamaan, iblis memberi kita kekhawatiran. Pilihan ada di tangan kita. Mau kita kuat di dalam Tuhan, atau kita hidup dalam kekhawatiran. Padahal, dikatakan saudaraku ya,
Saya punya pantun nih. Dalam kolam ada ikan lohan, banyak yang mati disambar petir. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti tidak khawatir. Hidupnya pasti tidak khawatir. Kenapa? Bukan karena dia kaya. Orang kaya banyak yang khawatir. Bukan karena dia punya banyak kenalan yang siap sedia menolong dia. Bukan. Bukan karena dia punya investasi yang banyak. Dia sehat. Dia punya asuransi yang bisa mengcover kesehatannya. Bukan soal itu. Bukan. Kita tidak khawatir karena kita mengandalkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang memberi kekuatan. Bila mana hari ini ada yang sedang khawatir, mari kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 25-27 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita lompat di ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan memberi kita kekuatan, bukan kekhawatiran. Justru kalau hari-hari ini ada yang sedang khawatirnya berlebihan, ayo kita kuasai diri kita, pikiran kita, perasaan kita, hidup kita, untuk kita kembali kepada rencana Tuhan, yaitu supaya kita kuat di dalam Tuhan. Tapi bukankah khawatir itu manusiawi? Benar, semua orang pernah merasakan khawatir. Tidak ada manusia yang sempurna. Superman aja juga pernah merasa khawatir. Kalau saudara lihat film Superman itu ya, pernah dia merasa khawatir, ketakutan ya, dan sebagainya. Film-film superhero pun, Marvel dan sebagainya, itu pernah juga mengalami rasa takut. Jadi khawatir itu manusiawi. Tapi yang tidak boleh, kata-kata jangan khawatir, dalam bahasa aslinya merimne, artinya kekhawatiran yang demikian rupa sampai kita ini fokus ke hal itu. Sampai kita tidak bisa melihat Tuhan, sampai kita tidak ingat janji-janji Tuhan. Itulah merimne, khawatir yang terlalu berlebihan. Kita dibelenggu oleh kekhawatiran, sampai kita tidak dapat mengingat lagi janji Tuhan. Kita tidak ingat lagi akan Tuhan. Kita mulai cari caranya sendiri. Nah ini, akhirnya kekuatan iman makin merosot, kekhawatiran makin kuat. Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi saya utarakan, mau khawatir atau mau kuat? Kita harus membuang kekhawatiran yang ada karena kekhawatiran itu merugikan. Kekhawatiran itu merugikan. Dalam Matius pasal 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini pertanyaan retoris, artinya pertanyaan yang ditanyakan tapi juga tidak membutuhkan jawaban. Kenapa tidak membutuhkan jawaban? Karena kita sudah tahu jawabannya. Saya ulang, saat kita mendengar ayat ini, saudara bisa menjawab dalam hati jawabannya apa. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa? Ada yang bisa menambahkan sehasta pada jalan hidupnya karena khawatir? Tidak ada. Tidak ada orang karena khawatir dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Tidak ada. Sebaliknya yang ada malah kerugian, kegagalan, keterpurukan, dan sebagainya. Sehasta itu 45 cm. Dan kalau kita ingat, kalau kita jalan melangkah itu ya kurang lebih 45 cm. Sekali langkah itu 45 cm. Artinya kalau menambah sehasta itu berarti kan kita maju, langkahnya maju. Tapi karena khawatir, maka tidak dapat menambah sehasta. Artinya bukan maju, tapi mengalami kemunduran.
Orang yang khawatir, dibelenggu dengan kekhawatiran, dia tidak mendapat kekuatan, atau dia menolak untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan, justru dia lebih menerima ketakutan, kekhawatiran yang ditawarkan iblis, maka hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Dalam pekerjaan dia terpuruk, keuangan juga mengalami kerugian. Dalam keluarga tidak ada keharmonisan. Dalam pelayanan rasanya hambar. Dalam kesehatan, sakit-sakitan terus. Kenapa? Orang khawatir itu gampang sakit. Entah dari tulangnya yang sakit, ototnya sakit, sarafnya sakit, tidak bisa tidur nyenyak, dan sebagainya. Ya itulah, kekhawatiran itu mengakibatkan banyak hal yang membuat kita rugi. Saya percaya setiap kita mau hidupnya beruntung. Setiap kita mau hidupnya berhasil. Karena itu tadi Tuhan mengatakan, ya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu, bukankah saya jauh melebihi burung-burung itu? Artinya begini Bapak Ibu, kita ini dibandingkan dengan burung. Siapa yang lebih berharga? Siapa yang lebih indah di mata Tuhan? Kita diberi tangan, diberi kaki, diberi mata, diberi mulut, diberi pikiran, otak, dan sebagainya. Kita ini, saya menganggapnya gini, kita ini lebih lengkap, lebih spesial. Burung saja yang tidak bisa pakai sendok, kalau makan tidak bisa pakai sendok. Dia juga tidak bisa makan rawon, tidak bisa beli soto, ya. Tapi dipelihara Tuhan. Burung tidak pernah sekolah. Burung juga tidak datang ibadah di gereja. Kita spesial, kita luar biasa. Burung saja dipelihara Tuhan. Mengapa kita khawatir? Mengapa kita takut? Itu merugikan kita. Hati-hati. Mau hidupmu beruntung berhasil, jangan dikuasai kekhawatiran yang berlebihan. Ya, kadangkala yang membuat hidup susah itu adalah gaya hidup kita. Yang membuat susah itu gaya hidup, bukan hidup kita. Kita gaya hidup yang melebihi standar atau tidak disesuaikan dengan kemampuan. Gaya hidupnya foya-foya, mewah. Padahal pemasukannya sederhana. Kalau ada berkat lebih, nikmati, tidak apa-apa. Menikmati berkat Tuhan, boleh saja. Tapi kalau belum ada, artinya berkatnya ya pas untuk keluarga dan lain sebagainya, ya sudah, tidak usah terlalu ngoyo, tidak usah terlalu wah. Akhirnya apa? Kita cari masalah, dan saat masalah itu tiba, biasanya bicara soal tentang keuangan, kesehatan. Karena kita suka makan yang aneh-aneh, kita suka belanja ini, belanja itu, maka datanglah masalah itu dan akhirnya kita khawatir. Gaya hidup yang membuat susah bukan hidup kita. Bagaimana dengan gaya hidup kita hari-hari ini? Mengundang kekhawatiran atau tidak? Ya, William Buckley mengatakan, ini pendeta dari Skotlandia, William Buckley itu mengatakan bahwa kekhawatiran adalah lebih jelek daripada kesia-siaan. Penyakit yang khas pada zaman ini ada dua yang disebabkan karena khawatir, yaitu penyakit MAH atau penyakit lambung, ya, dan yang kedua penyakit jantung. Dalam banyak kejadian, kedua penyakit itu adalah akibat adanya kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Kenyataan secara medis telah menunjukkan bahwa orang yang lebih banyak tertawa, hidupnya lebih panjang. Ini terambil dari buku Pemahaman Alkitab Setiap Hari Injil Matius oleh William Buckley. Karena itu memang benar, mari kita bersukacita, berbahagia. Sudah, hidup itu memang sulit. Jangan ditambah sulit dengan gaya hidup yang sulit. Nikmati saja berkat yang Tuhan sudah sediakan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendekat pada Tuhan, supaya hilang kekhawatiran-kekhawatiran itu. Yang ada adalah kekuatan yang baru. Menurut para psikolog, 92% kekhawatiran tidak pernah terjadi. Kalau memang kekhawatiran tidak pernah terjadi, 92% menurut para psikolog. Lalu untuk apa saya khawatir?
Sehingga saya menghabiskan waktu hanya memikirkan yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Betapa sia-sia waktu itu hanya untuk dipikirkan hal-hal yang sedih, yang susah, dan sebagainya. Sia-sia. Banyak hal yang bisa kita perbuat dengan doa, baca firman, makin beriman, makin kuat. Tapi karena kita lebih menanggapi kekhawatiran daripada menanggapi kekuatan yang dari Tuhan, maka kita habis waktunya, terbuang sia-sia. Hanya karena takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan. Coba sebelum saya masuk di poin yang kedua. Apakah dengan khawatir kita bisa kaya? Tentu saudara tahu jawabannya. Apakah dengan saya itu khawatir, cemas, galau, gelisah gitu ya, saya bisa kenyang? Apakah dengan khawatir, hidupnya susah, mikirannya berat-berat terus, apakah suami atau istri kita, pasangan kita makin cinta sama kita? Enggak. Apakah dengan khawatir pekerjaan kita makin sukses, tubuh makin segar bugar? Tidak ada. Yang ada sebaliknya. Rugi. Tambah susah. Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang. Tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Percaya pada siapa? Ya percaya kepada Allah Israel. Percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti ada pertolongan. Tenang saja. Bahasa Jawanya gak usah gopoh. Ya. Jalan-jalan ke Balikpapan pas liburan di hari Kartini. Kekhawatiran tidak memperbaiki masa depan, kekhawatiran hanya merusak masa kini. Jangan khawatir, karena kekhawatiran itu merugikan. Kita harus kuat di dalam Tuhan, selalu ada pertolongan. Segala perkara dapat ku tanggung. Ya, ingat lagu itu? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yang kedua, kita tidak boleh khawatir, kita harus kuat dalam Tuhan. Karena di ayat 31 dan 32, Matius pasal 6 ayat 31 dan 32 tadi dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang pertama tadi, karena kekhawatiran itu merugikan. Lebih baik kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendekat pada Tuhan untuk melewati hari lepas hari. Pasti ada damai sejahtera, ada kemenangan. Yang kedua, kekhawatiran itu tanda bahwa orang itu tidak mengenal Tuhan. Tadi di ayat 32, Matius pasal 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, orang yang dikuasai kekhawatiran bukan dikuasai oleh roh Allah. Maaf, kadang pikirannya nggak logis. Nggak waras, saudara. Mengapa demikian? Contoh, ada pengusaha yang setiap bulan mendapat keuntungan 500 juta. Ya, pengusaha besar ini, big boss, dapat keuntungan 500 juta setiap bulan. Bulan berikutnya hanya mengalami kerugian 10 juta. Bisa stres loh. Bisa stres, bisa gila. Bahkan tidak jarang kita jumpai orang-orang kaya yang akhirnya gila, bahkan ada yang bunuh diri, para artis dan sebagainya. Mereka kaya, tapi hanya karena rugi sedikit atau kehilangan sesuatu sedikit, tidak bisa dibandingkan dengan segala hal atau harta yang dia miliki, tapi langsung saja stres dan memilih jalan bunuh diri. Lihat, bukankah ini sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang aneh, saudara? Mengapa? Ya itulah orang yang tidak mengenal Tuhan. Seakan-akan hari depannya tidak ada, sudah tidak ada harapan. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Ya, itu ayat itu ada pantunnya. Burung Garuda, burung kutilang. Saudara bisa teruskan toh? Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Kita punya Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia bukan sekedar ibadah aktif setiap minggu. Puji Tuhan, haleluya. Dia bukan sekedar baca firman. Yes, baca firman, bagus. Menyembah Tuhan, yes, sangat bagus. Tapi kalau dia mengenal Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya itu tidak ada kekhawatiran. Tidak dikuasai, kekhawatirannya tidak berlebihan. Sebaliknya, orang yang tidak kenal Tuhan,
Ada masalah sedikit saja, khawatirnya kayak dunia mau runtuh, saudaraku. Jadi, pilihan di tangan kita. Apakah kita membuktikan bahwa saya kenal Tuhan saya? Atau, aduh, saya tidak kenal Tuhan saya siapa? Terlihat dari mana? Terlihat dari kita orang yang gampang khawatir, cemas berlebihan, atau kita yakin bahwa kekuatan Tuhan itu ada untuk kita bisa melewati hari lepas hari. Hujan deras banyak petir menyambar rumah Pak Johan. Orang yang suka khawatir berarti tidak kenal Tuhan. Ada istilah yang dimaksud providensia. Providensia adalah pemeliharaan Allah. Dalam Matius pasal 7 ayat 9-11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itulah pemeliharaan Allah. Kita dipelihara, kita diberikan apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Tuhan pasti pelihara. Anaknya saja dalam Yohanes pasal 3:16. Ya, Yohanes pasal 3:16. Anaknya itu diberikan kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal saja diberikan. Apalagi kalau soal keuangan, kesehatan, keluarga, jodoh, dan sebagainya. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Sekali lagi, seringkali iblis mencobai kita, menggoda kita. Apakah kita mau khawatir berlebihan? Atau kita mengikuti kemauan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus? Ya, aku yakin dan percaya, aku tidak goyah imanku. Karena aku kenal Tuhanku. Hati-hati ya. Kekhawatiran hari esok mencuri sukacita hari ini. Saya ulang, kekhawatiran hari esok mencuri sukacita hari ini. Jangan khawatir. Ya, di dalam Matius pasal 6 yang tadi kita baca, hal kekhawatiran, Tuhan memperingati kita. 3 kali diperingatkan jangan khawatir. Dan penempatan kata-kata jangan khawatir sungguh sangat luar biasa. Di pembuka Matius pasal 6 ayat 25. Di pembuka sudah dikatakan jangan kamu khawatir. Di tengah-tengah di ayat 31 diulangi lagi, jangan kamu khawatir. Penutup di ayat 34 juga tertulis, jangan kamu khawatir. Diulang 3 kali. Kekhawatiran membawa dampak yang luar biasa, karena itu merugikan. Dan yang kedua, karena itu tanda orang tidak mengenal Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang cinta Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang diproses, kita sedang mengalami ujian. Tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan memberi kita kekuatan, bukan kekhawatiran. Sebagai ayat penutup, 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya ulang, 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Petir bukan sembarang petir, sambar menyambar di hutan jati. Saya ulang ya. Petir bukan sembarang petir, sambar menyambar di hutan jati. Bersama Yesus kita tidak khawatir, hidup kita pasti Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Roh-Mu memimpin kami. Sehingga hidup kami tidak dikuasai kekhawatiran, tapi kami dikuasai oleh kekuatan Tuhan. Kami melewati hari lepas hari dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kami percaya hari ini pasti ada sesuatu yang Tuhan perbuat. Ajar kami untuk kami mengikuti rencana-Mu, mentaati firman-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.